Selamat pagi teman-teman di seluruh tanah air. Sukses selalu untuk kita. Jaga kesehatan Anda. Baik, sesuai janji saya akan membahas tentang Goto yang kemarin saya posting. Banyak yang bertanya kemarin, Pak Fir, udah belum? Udah belum? Saya bilang sabar ya. Saya kemarin sibuk sekali jadi nggak sempat. Baik, pertama kita lihat dulu Goto itu perusahaan apa sih? Ya, jadi Anda juga harus melihat industri per industri, terus karakter industrinya itu seperti apa. Kalau kita lihat perusahaan-perusahaan seperti Gojek, Goto seperti ini kan klasifikasinya dia masuk Dekakon, Unicorn. Nah, nanti apa kaitannya dengan yang popcorn ya? Nanti saya bahas juga. Oke, perusahaan-perusahaan dengan status Dekakon, Unicorn, mereka mengejar yang namanya high growth ya, bukan high profit ya, growth ya, jadi pertumbuhan yang tinggi. So jadi wajar mereka burn money karena yang dikejar itu adalah growth-nya dulu, bukan profitnya. Ada perusahaan yang punya orientasi begitu berbisnis yang dikejar profit, jadi macam-macam. Dan itu namanya new economy. Dan di dalam terminologi new economy, perusahaan-perusahaan seperti Goto ini selalu mengejar high growth karena mereka punya inovasi yang sangat tinggi dan memanfaatkan teknologi, dan sekarang sudah di industri digital mereka sudah transformasi ataupun shifting paradigm dari teknologi ke digital ataupun mengkombinasikan kedua itu. Jadi itu approach-nya. So jadi mereka nggak menjual present value mereka. Jadi Anda jangan berharap, wah ini kok perusahaan rugi, kok bisa untung, kok bisa melantai di bursa. Ingat, perusahaan itu hanya ada dua, untung sama rugi, ya. So, jadi bukan berarti rugi nggak bisa melantai. Merugi nggak bisa melantai itu kan karena mereka sekarang mengejar growth, jadi mereka bakar duit yang banyak. Nah, yang mereka jual adalah future value mereka, 5 tahun atau 10 tahun ke depan. So, jadi Anda yang berani berinvestasi sekarang, ya monggo, silakan beli. Anda yang nggak percaya, nggak usah paksakan. Mereka juga nggak perlu Anda juga kan, karena mereka juga udah punya pembeli ataupun investor-investor global fund ataupun equity partner yang mau masuk. Ya, jadi Anda nggak usah melihat present value-nya. Kalau Anda melihat present value-nya, nggak menarik bagi Anda. Apalagi kalau Anda nggak punya uang dingin. Ya, untuk investasi di perusahaan-perusahaan ini Anda harus punya uang dingin. Terus kemudian kalau kita lihat new economy di Amerika, di Wall Street, Dow Jones dan Nasdaq itu PE ratio-nya udah sampai 180 kali. Sedangkan Indonesia PE ratio-nya di IDX itu baru 17 sampai 25 kali. Jadi ada diskrepensi yang cukup jauh dari PE ratio di Indonesia dengan PE ratio di new economy di 180 kali tadi. Jadi kita bisa melihat dari diskrepensi PE ratio saja, satu saat perusahaan ini akan punya valuasi yang sangat tinggi sekali. Cuma kadang Anda nggak bisa bersabar menunggu karena tadi mental judi, ya, Anda main juga seperti mental judi. Nah, sekarang pertanyaannya, Dekakon, Unicorn, Pak Fir, kok sekelas Dekakon, Unicorn bisa rontok? Bisa dong. Kenapa nggak bisa rontok? Makanya saya sekarang senang perusahaan-perusahaan kayak gitu rontok itu. Kenapa? Untuk membuktikan kepada analis-analis yang sok pinter. Kalau ada perusahaan kecil datang di bursa, dianalisa, diinyek-inyek, kata orang Jawa itu dihina-hina. Apaan perusahaan ini, itu dan lain-lain, gitu. Nah, sekarang Anda lihat, apa bedanya Dekakon, Unicorn, sama Popcorn? Nggak ada bedanya kan? Perusahaan-perusahaan yang Anda hina-hina itu juga sama, ARB juga. Turun juga nilainya dari IPO sampai hari ini penurunannya cukup signifikan gitu. Jadi pertanyaannya, apa yang salah dari sistem yang ada? Apa yang salah? Kalau saya sih nggak mau nyari salahnya siapa-siapa, nggak ada gunanya. Tetapi kalau kita lihat dengan pooling system yang ada dan
semua orang pasti mau take profit. Jadi pada saat mereka beli saat saham perdana, ya minggu pertama IPO ya kalau mereka bisa exit ya exit dulu. Dan bagi market maker ataupun liquidity provider, nggak ada gunanya mereka mau naikin tinggi-tinggi dulu. Nanti ya mereka diguyur, ya lebih baik dibanting dulu ke bawah. Dibanting ke bawah semua muntah, dekompresi, ya muntah darah, muntah semua baru dipungut balik. Dipungut balik, disapu balik, dikeringin lagi. Nah, otomatis kalau udah kering ya otomatis kering pasti gulung lagi naik. Nah, jadi Anda melihatnya GoTo ini ya santai aja, nggak usah terlalu pusing. Kenapa? Kalau Anda duitnya sedikit nggak apa-apa. Yang masuk lebih banyak, banyak. Ya, perusahaan-perusahaan global fund, perusahaan-perusahaan gede di Indonesia juga masuk triliunan. Anda cuma masuk 10 lot, 100 lot, cuma segitu aja sibuk ya, menganalisa. Nggak usah, masih banyak. Kesimpulannya, investor-investor besar yang membeli lebih banyak dari Anda, itu bukan kumpulan orang idiot. Orang kalau punya duit 1T itu bukan idiot. Ya, nah, jadi ikuti aja mereka beli ya beli. Ya, saya nunggu aja kalau dia hancur terus, rontok terus sampai di bawah ya beli. Ya beli aja, simpan aja. Siapa tahu satu saat dia terbang 10 kali lipat dari nilai beli kita. Ya, jadi nggak usah nyalain siapa-siapa. Anda lihat di market itu cerdik-cerdikan. Ya, jadi siapa yang pintar, siapa yang cerdik, siapa yang cerdas. Karena saya selalu bilang di bursa itu kata orang Papua, siapa tipu siapa, ya. Jadi kalau Anda merasa tertipu, ya nggak usah main, nggak usah berdagang di saham. Tapi ya, kita merasa bahwa di bursa ini adu cerdik, adu cerdas. Nah, kalau Anda melihat valuasi perusahaan ini murah dan melihat ke depan bisnis ini berkembang, baik secara inovasi dan teknologi, Anda bisa beli, ya. Itu saran saya. Jadi kayak Gojek, Anda nggak usah takut. Apalagi kalau mereka mau lakukan private placement. Nah, mana ada private placement di langit, ya. Nggak ada private placement di langit. Itu orang sinting bikin private placement di langit. Private placement ya semurah-murahnya, ya. Kalau bisa dapat di bawah ya terbangin nanti setelah private placement baru making money, ya. Karena semua yang berdagang di bursa itu bukan sinterklas, ya, bukan yayasan. Semua mau make money. Oke, sukses selalu untuk kita. Happy cuan konsisten.